Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini pembacaan firman Allah kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudara yang kekasih, cerita ini merupakan satu peristiwa yang nyata. Sebab itu, mari kita mengambil satu hikmah ketika kita membaca firman Allah. Yang kita perhatikan dalam ayat yang ke-5 dikatakan seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepada Yesus. Berbicara tentang perwira, tentunya kita tahu memiliki kedudukan yang tinggi. Datang memohon kepada Yesus dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh." Dengan berkata kepada Yesus "Tuan", maka kita lihat perwira ini memiliki satu kerendahan hati. Karena dia begitu menghormati Yesus, dia menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Sebab itu dia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Dan mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, kepada perwira ini, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ini menunjukkan satu kerendahan hati dari seorang perwira dan juga menghormati Yesus, dan menunjukkan bahwa perwira ini tahu hanya Yesus yang dapat menyembuhkan hambanya. Saudara-saudara, ada ketertarikan dengan sifat karakter dari perwira ini. Yesus begitu tertarik dengan karakter perwira ini karena Yesus tahu perwira ini dengan kerendahan hati, sehingga dia katakan bahwa dia tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Inilah kunci dari bagaimana Yesus begitu tertarik dan Yesus berbelas kasihan. Sebab itu ketika Yesus mendengar perkataan perwira ini, sehingga dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 ayat yang ke-10 dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perwira ini
memiliki iman, yaitu percaya bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Dengan kehidupan yang dalam kerendahan hatinya, ia datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasihi, ya, Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu ya apa yang kita butuhkan. Tapi pagi hari ini, adakah kita datang dengan satu kerendahan hati kepada Tuhan, menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Allah Roh Kudus yang mengerti setiap keberadaan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Mungkin ada yang sakit, ada yang memerlukan mungkin pekerjaan, bahkan ada yang menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Datanglah dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan menjawab, yang sakit mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pikiran dan hati kami. Engkau yang tahu ya Tuhan apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami butuhkan. Kami percaya pagi hari ini Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan, bahkan kebutuhan kami. Kami mau ya Tuhan pada saat ini hidup di dalam kerendahan hati, dan kami tetap percaya mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sertai rumah tangga kami. Engkau juga yang sertai ya Tuhan dalam usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati. Maka kami percaya berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.